istimewa karena bangga memiliki sebuah lagu apapun yang mereka bawakan luar biasa hari ini hadir di sini para petani milenial. Yang saya hormati para stakeholder terkait penunjang petani milenial, Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu Atalia, Ketua Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat. Mohon izin melanjutkan. Kriteria inaugurasi sesuai klasifikasi mulai dari pemula, lanjutan, madya, dan utama. Inaugurasi petani milenial tahun ini merupakan undangan dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur senantiasa kita panjatkan sebanyak 332 orang, fasilitas pembiayaan sebanyak 281 orang, fasilitasi saran. 1, 2, 3, jangan juara. Hari ini kami dengan bahagia mewisuda 4.095 petani milenial yang masuk kriteria berhasil mengikuti pendampingan secara penuh, kemudian mendapatkan perubahan dari sisi ekonomi ya, dengan 4 kategori, mewisuda yang pemula yang dari 0, kemudian lanjutan sudah memulai tapi belum maksimal, kemudian petani madya yaitu sudah sukses tapi tinggal diperbesar, dan yang terakhir wisuda yang petani utama yang menjadi champion atau inspirator dari seluruh petani milenial. Terjadi peningkatan minat ya, dari 4.000-an di tahun 2021 naik pendaftaran ke 20 ribuan di tahun 2022 dan naik pendaftaran tahun ini di akhir masa jabatan saya di 30 ribuan pendaftar. Tidak semua pendaftar tentu diluluskan di tahap awal karena harus ada seleksi umur, ada seleksi kelayakan dan lain sebagainya. Ini menandakan bahwa petani milenial ini sangat diminati sebagai jawaban terhadap 2 hal. 1, akan menjadi sumber pertahanan pangan agar kita dijauhi yang dari namanya krisis pangan. Kedua, kenaikan ini membuktikan insya Allah regenerasi petani itu akan terjaga dengan semangat program ini. Saya ingatkan lagi, program ini bukan program memberi honor atau menggaji peserta, ada salah persepsi. 2, bukan program karpet merah yang dijamin sukses. Karena tugas dari pemerintah ini membersamai ya, keberhasilan dan tidaknya tergantung dari kerja keras, keberuntungan, konsistensi, keistiqomahan dari peserta. Dari 3 yang tadi kita tampilkan terbukti ya. Sebagian pernah mengalami kegagalan tapi tidak menyalahkan siapa-siapa, karena kegagalan bagian dari proses yang harus dilalui untuk bangkit lagi dan akhirnya sukses. Dari contoh Teteh Koni di Ciamis, dari penghasilannya hanya kurang lebih 1 juta ya, bisa mendapatkan penghasilan kurang lebih sampai 20 ya. Oh ya, omsetnya sampai 40 juta. Dari petani teh yang kemudian diolah, karena yang namanya petani bukan selalu yang ada di hilir, bisa juga dalam added value bukan hanya selalu di hulu tapi juga added value di hilir, seperti teh tadi yang omsetnya 2018 hanya sekitar 300 juta meningkat sampai 2 miliar. Nah, ini harus dimotivasi
keberhasilan ini oleh media juga. Jangan hanya pada saat ada satu kegagalan, dua kegagalan, terus menjadi viral dan seolah-olah digeneralisasi programnya tidak berhasil atau pencitraan. Saya kira tidak begitu. Minat tadi menunjukkan bahwa program ini masuk ke logika mereka-mereka yang bersemangat. Bahwa ada yang kurang berhasil, ya itulah kehidupan ya. Jadi ini adalah tawaran dari Jawa Barat untuk generasi muda Indonesia bahwa di masa depan tinggal di desa saja, asal kuasai ilmu bisnisnya, kuasai ilmu digitalnya, insya Allah rezekinya rezeki kota dan bisnisnya bisa mendunia lah, kira-kira begitu. Nah, inilah saya kira yang bisa saya sampaikan. Selamat untuk 4.095 wisudawan yang secara fisik hadir 1.500, sisanya online, dan kita terus sempurnakan metode dan pendampingan sehingga nanti makin ke sana yang lulus masuk kriteria tinggal desa rezeki kota bisa mendunia semakin banyak. Dan tenanglah kita bahwa masa depan ekonomi pangan dan ketahanan pangan kita bisa terjaga. Justru saya minta media dan semua masyarakat menilai secara objektif. Kalau ada program baik di sebuah pemerintahan, jangan dianggap pasti akan selesai seiring dengan pimpinan daerahnya selesai. Nah, logika itu justru harus dipatahkan. Karena kalau tiap 5 tahun ganti program, ganti kebijakan, yang bagus-bagus terputus, menurut saya itu bukan pendidikan yang baik untuk bangsa ini. Itulah kenapa saya sudah mengatur agar siapapun nanti pimpinan Jawa Barat, program regenerasi petani, mau namanya apa saja silahkan, esensinya itu harus berkelanjutan. Agar dua disrupsi, yaitu krisis pangan dan regenerasi yang krisis untuk petani bisa kita selesaikan. Mudah-mudahan media, masyarakat, akademisi bisa dengan jernih melihat ini adalah solusi yang siapapun pemimpin politiknya, gagasan ini terus dilanjutkan. Oke, cukup ya. Terima kasih. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.